siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, yang kami hormati Deputi Gubernur Senior, Ibu Destri Damayanti, Bapak dan Ibu anggota Dewan Gubernur, Bapak Sugeng, Ibu Rosmaya Hadi, Bapak Dodi Budiwaluyo, serta Bapak Doni P. Yuwono, Bapak dan Ibu Asisten Gubernur, Bapak dan Ibu Pimpinan Satuan Kerja, Bapak dan Ibu Jamaah Kajian BI Religi di seluruh dunia, serta yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, guru kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita dimudahkan untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu pada kajian zuhur dengan topik kajian salat langit dan Al-Fatihah yang akan diisi oleh guru kita, pembimbing spiritual kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Gubernur dan hadirin rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah kita awali kajian kita bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pada kajian sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar telah membahas materi tentang Maliki Yaumiddin. Tentunya kita semua sudah tidak sabar lagi dengan kelanjutan siraman rohani dari guru kita. Selanjutnya, dengan hormat, kami mengundang Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Prof. Nasaruddin, kami persilahkan. Tafadhol, Prof. Mohon izin masih mute, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia yang selalu insya Allah dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta kita semuanya yang hadir pada Zoom ini, yang mulia ini. Marilah kita membuka pengajian kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga Allah memberikan keberkahan pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu rahasianya supaya kita bisa lebih mengenal dirinya dan rahasia-rahasianya yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas pengertian Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Biasa juga dengan hari akhirat, biasa disebut Yaumul Mi'ad, hari kebangkitan dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mulai membahas tentang apa yang dimaksud hari kiamat dalam perspektif syariah atau fikih atau populernya sering selama ini kita dengarkan, kita baca,
kiamat itu apa sih sesungguhnya. Tanda-tanda kiamat kecil 29, tanda-tanda kiamat besar yang 9 itu. Kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Tapi seperti tradisi pengkajian kita selalu melihat dalam 3 dimensi. Dimensi syariahnya apa, dimensi tarekatnya apa, dan dimensi hakikatnya apa. Karena memang rahasianya Al-Quran itu berlapis-lapis. Pada pengantar kita yang dulu pernah kita bahas, Quran itu ada 4 lapis, ya, menampilkan 4 lapisan. Maka itu juga Iqra, 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 4 kali Iqra pada waktu turunnya Quran. Sudah juga kita pernah bahas apa makna Iqra pertama. Ternyata itu membaca dalam arti kesadaran sensorial. Apa arti Iqra kedua? Itu kesadaran emosional kita. Kemudian apa arti Iqra ketiga? Itu kesadaran ritual kita. Iqra keempat itu mukasyafah. Dan seperti halnya kita contoh pada saat pembahasan taharah pun juga yang selama ini kita cuman pahami seperti di bangku sekolah dan juga di pesantren, juga di perguruan tinggi. Taharah ya sekadar pembersihan fisik ya. Nah, taharah secara tarekat ya kita diperkenalkan bahwa wudhu fikih itu ternyata kedalamannya bukan sekedar membasuh muka, tapi kita diminta menghayati siapa yang pernah diintip mata ini, siapa yang pernah dicium hidung ini, dan demikian pula mulut ini. Berapa orang yang pernah korban dari mulut ini, difitnah, dibicarakan aibnya, dibohongi. Belum lagi makanan minuman yang haram yang pernah masuk di dalam tenggorokan ini. Dosa-dosa apa yang pernah dilakukan jari jemari tangan ini. Berapa aib orang yang pernah di-forward. Siapa yang pernah dipegang, diremas. Berapa tanda tangan fiktif yang pernah ditandatangani. Wudhu tarekatnya kita semua bersihkan. Ketika membasuh kepala, pikiran kotor apa yang masih bersarang di kepala kita sekarang ini. Mikirkan punya orang lain, tidak puas dengan apa yang ada di rumah. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari. Lebih sering mana kita gunakan ke tempat maksiat atau tempat-tempat masjid dan seterusnya. Itu tarekatnya. Hakikatnya ialah, Masya Allah, selama muka ini, mata ini menyaksikan yang bukan Allah, maka itu dianggap masih berdosa. Paling tidak belum seperti apa yang semestinya. Kalau kita sudah sadar ternyata pohon itu bukan sekedar pohon, gunung bukan sekedar gunung, matahari ada di baliknya semuanya itu. Sehingga kita melihat yang banyak ini ternyata hanya satu. Nah, itulah yang kita akan wujudkan dengan menghadirkan wudhu di dalam tradisi kita setiap saat, di dalam setiap hari kita. Itu wudhu hakikat. Kiamat juga seperti itu. Kiamat secara fikih, secara syariah kita sudah pernah bahas kemarin. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas kiamat menurut ahli tarekat. Nanti pada pertemuan tentang kiamat menurut ahli hakikat lebih dalam. Nah, mungkin di sini kita akan kaget ya, ternyata kok begini pengertian kiamat sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Nah, dalam pandangan ahli tarekat, kiamat itu terbagi 3, ada kiamat sughra kecil, ada kiamat wusta menengah, dan ada kiamat besar, kiamatul kubra. Apa yang dimaksud kiamat sughra? Kiamat ialah orang yang hidup di dalam suasana kebodohan, al-jahul,
dan sama sekali tidak mengenal Tuhannya, ya, dan arti kehidupan, mau kemana mereka tidak paham sama sekali. Mereka seperti yang disindir Allah dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami seruan-seruan Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk menyadari, melihat tanda-tanda kekuasaannya. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan seruan-seruannya. Mereka itu adalah binatang ternak sebetulnya. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, al-ghafil di sini. Itulah ilustrasinya kalau kiamat yang sugra. Mereka tidak punya arah. Mau kemana hidup ini, padahal Allah sudah mengingatkan, fa'ina tadhabun, kalian mau kemana. Nah, dalam keadaan seperti itu, setelah menjalani kehidupan yang tadi gelap gulita itu, ya, tidak punya arah, lalu muncul kesadaran bangkit, Masya Allah, ternyata aku punya tujuan hidup. Ternyata dunia ini adalah tempat menanam, bukan tempat untuk memanen. Ternyata di dunia ini adalah transit sementara. Ini adalah dunia yang ketiga, masih ada besok. Ada alam barzah dan akhirat nanti itu adalah pemberhentian terakhir kita. Nah, setelah bangkit daripada kejahilan tadi itu, maka itulah yang disebut dengan kiamat as-sughra. Dengan demikian, Bapak Ibu, kiamat dalam pengertian tarekat, ahli tarekat dan ahli hakikat sangat berbeda. Karena kalau kiamat syariah kemarin mengerikan, menakutkan, dan kita bermohon untuk menjauhi. Tapi ternyata kiamat dalam perspektif ahli tarekat itu sesuatu yang sangat mengesankan, sesuatu yang kita harapkan sebetulnya. Setelah menjalani kehidupan yang gelap, lalu ia berusaha menanggalkan atau ya dunia kebodohan, maka pada saat itu ia mengalami kematian yang juga disebut dengan kiamat kecil. Ya. Jadi dalam pandangan tarekat dan hakikat, kematian itu adalah kehidupan dan kehidupan itu sesungguhnya adalah kematian. Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalian nanti kalau sudah mati, sesungguhnya engkau baru hidup. Sekarang Anda sedang bermimpi. Karena apa yang kita lihat sesungguhnya bukan itu yang kita lihat. Apa yang kita saksikan sesungguhnya bukan hakikat yang kita saksikan. Semuanya yang kita lihat adalah fata morgana. Kecuali orang yang diberikan kesadaran spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta mati sebelum waktu mati yang sebenarnya. Nah, inilah kiamat sebetulnya. Kiamat sugra. Kita bangkit daripada kejahilan, bangkit daripada kegafilan, bangkit dari ketidaksadaran. Nah, kita sudah mulai teringatkan betul. Maka itu kematian ini nanti terbagi dua. Ada kematian yang dikenal dengan al-mautul iradi, ya, kematian yang dikehendaki, jika ia mengikuti alur hidupnya secara pasif. Dan ada lagi yang disebut dengan kematian yang diikhtiarkan, yaitu al-mautul ikhtiyari, jika ia proaktif untuk memperbaharui jalan hidupnya. Nah, kebangkitan dari kebodohan ini disebut dengan kebangkitan dari kiamat kecil, al-mi'adus sughra. Jadi kalau orang menjalani kehidupannya datar by nature, tidak ada arahnya, directionnya, tidak mau dituntun oleh Al-Quran, oleh ulama, ustadz, dan seterusnya, maka itulah nanti mengalami apa yang disebut dengan al-mautul iradi, kematian natural, kematian yang dikehendaki.
Tapi kita diminta untuk senantiasa berikhtiar agar kematian kita itu istimewa, kematian yang sudah by order. Nah, itulah yang disebut dengan al-maut al-ikhtiyari. Jika kita produktif untuk memperbaharui jalan hidup kita, sadar kita. Nah, kita ini diminta untuk seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Maaf. Ya, itu tadi adalah kiamat as-sugra. Nah, sekarang kita lihat kehidupan ini penuh kesadaran karena sudah bangkit dari kebodohan. Jadi setelah kita mengalami kiamat ya, sekarang kita sudah mulai sadar. Anggaplah misalnya kita di sini yang hadir dalam Zoom ini, kita sudah mengalami kiamat kecil. Kita kemudian membenahi diri sebagai seorang hamba dan khalifah yang punya tanggung jawab di muka bumi ini. Kita akan berusaha menjadi khalifah yang baik. Kita juga akan berusaha menjadi hamba yang baik. Terus menerus untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seperti inilah yang disebut dengan surga nafsani. Jadi kalau sudah kebangkitan, di situ juga ada surga sebetulnya. Nah, salah satu yang dimaksud surga, tapi saya nanti akan pembahasan tersendiri tentang apa itu surga. Surga itu nanti ada pengertian syariahnya, tarekatnya, nah hakikatnya. Kematian simbolik itulah nanti yang disebut di dalam hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Celakalah orang kalau tidak pernah melakukan pemanasan kematian. Nah, ini istilah saya. Kalau istilahnya Nabi itu mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum mati. Belajarlah mati sebelum mati sesungguhnya. Karena kalau orang tidak pernah belajar mati, maka itulah yang disebut dengan mautul iradi. Ya. Sama dengan binatang. Mati ya mati, hidup ya hidup. Jadi hidup untuk makan, mati dia pasrah terhadap nature-nya, alamnya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Karena itu manusia itu dalam istilah Quran itu latar kabunna tabakan antabak. Manusia itu bertingkat-tingkat dan menaiki tingkatannya itu tahap demi tahap. Ya. Redaksi hadis lain, siapapun yang mati maka terjadilah kiamat baginya. Ini sering kita pahami, tapi dalam perspektif syariah. Nah, ternyata perspektif tarekah ini lain. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, seseorang tidak akan memasuki malakut atau alam langit itu ya, selama dia belum dilahirkan 2 kali. Ya. Jadi kita lahir pada saat menjadi manusia, lahir lagi setelah kita menjadi manusia baru pada era kebangkitan atau kiamat batin ini. Begitu juga dengan ucapan Imam Ali, manusia itu tidur, maka jika dia mati, maka dia sadar. Ya. Kalau kita hidup dalam keadaan hidup kita sekarang ini, maka kita itu sebetulnya sedang bermimpi. Mimpi melihat pohon, mimpi melihat masyarakat, mimpi sedang beraktivitas. Banyak sekali yang kita saksikan pada saat kita bermimpi. Tetapi kalau kita sudah mati, maka tidak ada itu semua. Maka yang ada hanya satu, dan seterusnya kita nanti akan sadar yang satu itu tampil banyak, yang banyak itu sesungguhnya satu, dan seterusnya. Persis seperti yang pernah kita jelaskan. Nah, inilah kiamat sugra ini digambarkan juga di dalam ayat. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi. Kama mataluhu fid zulumati laisa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang
sesekali tidak dapat keluar darinya dalam pengertian ayat ini. Jadi, kalau kita hanya hidup dengan dunia lahiriah dan tidak mau peduli terhadap dunia batin yang ada di dalam diri kita sendiri sebetulnya, maka itu kita termasuk orang yang rugi. Kita diingatkan Allah, apakah orang-orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya. Jadi kita sekarang mati. Ya, saya ulangi, kita sekarang sedang hidup nih. Dan apakah orang yang sudah mati? Lalu kita dimatikan egonya, kita dimatikan nafsunya, kita dimatikan nafsu dunianya, kita dimatikan apa ya, untuk diperbudak oleh dunia. Tapi kita sekarang ini sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang berjangka panjang. Kita sadar bahwa perjalanan panjang kita itu panjang banget ke depan dan kita ini hanya transit di dunia ini. Ini tempat wukuf, bukan tempat usul. Jadi wukuf di Arafah itu bukan berarti haji selesai. Masih ada Musdalifah dan masih kita akan menuju ke Mina. Jadi wukuf itu pemberhentian sementara. Nanti wusul setelah tahallul, gunting rambut dan seterusnya. Itulah finish kita seorang haji. Jadi sampai di finishnya. Di dunia ini kita menganggap seolah-olah kita sudah sampai. Orang yang menganggap kehidupan di dunia ini sudah wusul, maka itulah orang-orang yang jahil. Tapi kalau orang sadar bahwa dunia ini adalah tempat wukuf, pemberhentian sementara, semuanya serba kamuflase, ya, maka kita harus mencoba untuk menyadarkan diri kita bahwa kehidupan ini sementara, maka orang itu sudah mulai masuk ke wilayah kehidupan, kematian berikutnya. Jadi mematikan ego-egonya, mematikan rasa duniawinya, tetapi masuk dalam sebuah kelahiran baru, sadar betul bahwa kami akan menjalani perjalanan panjang lagi, masih jauh jarak yang kami akan lakukan. Ya. Hanya orang yang mematikan kesadaran sensorialnya itulah yang nanti akan mampu menjalani sebuah kehidupan hakikat. Nanti ada penjelasan berikutnya. Maksud ayat tersebut, apakah orang yang mati karena kebodohan, kemudian kami menghidupkannya dengan ilmu dan menjadikan cahaya baginya yang dengannya dia berjalan di tengah masyarakat sebagai seorang alim yang sempurna dan hidup dengan kehidupan abadi. Serupa dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan kebodohan. Jadi, apakah kita, atau singkatnya begini, ayat berikutnya itu penjelasannya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat tadi itu kan penjelasannya ini ayat ini. Apakah sama orang yang menjalani kehidupannya seperti binatang? Binatang yang ya kerjaannya hidup untuk makan. Itu binatang. Kita kan hidup ini bukan untuk makan, hidup ini untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Walaupun kita memang harus makan, tapi makan itu bukan tujuan kita. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran ini. Nah, kita diminta menjadi orang yang sadar sebetulnya. Orang yang sadar akan arti kehidupan, itulah yang disebut dengan kiamat sugra. Berikut. Nah, sekarang kiamat menengah. Masya Allah. Kiamat menengah, al-kiamatul wusta, ketika seseorang itu bangkit daripada keterpurukan karena kebodohan tadi dan karena kerendahan budi pekerti. Kemudian ia bangkit dan menjalani hidup di dalam suasana akhlakul karimah, dihiasi dengan suasana batin yang tentram. Nah, itu sudah kiamat wusta, menengah. Tadi itu kan baru sampai ke tingkat sadar ya. Artinya begini, tadinya kan tidur, anak kita kan kita suruh bangun tuh. Bangun sholat. Akhirnya bangun. Sadar dia sudah tidak tidur lagi.
tapi dia belum sholat. Sudah bangun tapi belum sadar dalam pengertian insaf. Ya. Jadi sadar itu macam-macam pengertiannya, dalam bahasa Arab itu berlapis-lapis. Ada sadar dalam pengertian wake up from the sleep ya. Ada sadar dalam pengertian eh, eh, apa itu insaf ya. Ada sadar dalam pengertian khusyuk, ada sadar dalam pengertian begitu sadarnya sehingga dia tidak sadar. Itu namanya fana. Ada sadar dari kefanaan. Jadi ada 5 lapis kesadaran. Nah, kita berada dalam lapis yang keberapa? Nah, kita akan lihat. Dalam suasana hidup seperti ini, para nabi kelihatan fungsinya sebagai pembawa pencerahan. Nabi Muhammad yang kita peringati Maulidnya bulan ini betul-betul teladan buat kita. Sebagaimana diakui Nabi Muhammad SAW, innama bu'ittu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Apa yang dimaksud akhlak? Kita itu, ukuran akhlak itu adalah perilaku. Ya. Udah bungkuk sedikit di depan para seniornya. Tutur katanya sopan, santun. Itu adalah akhlak dalam pengertian syariah. Akhlak itu sesungguhnya secara tarekat ya, secara hakikat itu lebih dalam lagi. Akhlak dalam berpikir, akhlak dalam berperasaan, akhlak di dalam ya menyikapi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma akhlak kita dengan saudara sesama umat manusia, apalagi dibatasi sama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, no. Jadi ya, akhlak itu dari akar kata khalaqa, menciptakan. Ya. Ada khulqon ciptaan, makhlukon ciptaan. Ada lagi al-khaliq sang pencipta. Dan ada lagi akhlak, ya. Konsep yang mengatur tata krama kita dengan lingkungan. Jadi kalau kita berakhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan sang khalik itu sendiri. Ya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah Subhanallah? Kita nggak mungkin atau jauh sekali dengan akhlaknya Allah. Maki-maki, dimaki-maki, nggak ada Tuhan kok. Bahkan ada yang mengatakan komunis apa lagi kan? Tuhan itu sudah mati. Itu pantulan ketidaktahuan kita sehingga mengenal Tuhan. Sekarang dunia sains sudah nggak ada kaplin Tuhan lagi dalam pikiran kita. Tuhan itu masih membiarkan orang itu hidup bahkan dikasih rezeki. Karena Allah itu sabur. Apa artinya sabur? Sabur itu bukan sabar biasa. Ya. Dimaki-maki, di apa-apain, nggak bergeming, nggak bereaksi terhadap dari luar dirinya. Dia tetap konsisten pada definisi sabarnya. Itulah sabur. Kalau masabir lumayan, ya sudah bisa memaafkan, sudah bisa ya memutihkan semua yang hitam masa lampau seseorang. Tapi kalau as-sabir, awas loh, kesabaran punya batas. Nah itu. Jadi sabir, masabir, as-sabur. Nah ketika kita sudah seperti Tuhan, tidak pernah dendam terhadap orang kafir, dia tetap diberikan hidup. Nah itu saya sering mengatakan, air susu dibalas air susu wajar. Air susu dibalas air tuba, itu juga lumrah. Tapi yang berat adalah air tuba dibalas dengan air susu. Tuhan seperti itu. Orang yang pernah memaki-maki, mengingkarinya, dikasih rezeki, dikasih jabatan. Tuhan nggak terpengaruh apa yang dilakukan mereka. Karena dia konsisten, istiqamah pada prinsip konsepnya. Itulah yang disebut as-sabur. Jadi selama kita bergeming terhadap apa yang dilakukan orang terhadap kita, ada dendamnya, ya ada rewardingnya dan segala macam itu ya, maka itu kita belum sampai ke tingkat as-sabur. Memang tidak gampang. Ketika seseorang itu mencontoh dan mengidentifikasikan diri dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ia mengalami al-qiyamatul wusta, kiamat menengah. Bukan sekedar sadar,
Bukan kesadarannya itu memang sudah berhenti untuk tidak melakukan kebodohan. Tapi lebih dari itu, kesadaran wusta itu ada realizing. How to realizing, realize, menjiwai, menghayati, ya, betul-betul mengamalkan sepenuh hati. Itulah kiamat yang wusta itu. Kiamat dalam perspektif ahli tarekat ini bertingkat-tingkat. Mereka memperkenalkan, yaitu tadi kiamat as-sugra, kiamat menengah itu. Nah, poin berikutnya, kiamat sugra ialah orang-orang yang hidup dalam suasana kebodohan tadi, al-jahul, dan sama sekali tidak mengenal Tuhannya. Nanti disusul setelah tahu ada kesadaran, tapi belum mengamalkan sepenuhnya, itu wusta. Tapi kalau nanti sudah masuk ke kesadaran lebih tinggi, maka itu sudah masuk di dalam apa yang disebut dengan kiamat hakikat. Nah, saya akan sambung sedikit mengenai setelah kiamat ahli tarekat, masuk kita ke sekarang ke kiamat ahli hakikat. Ini. Kiamat menurut ahli hakikat terjadi pada saat seseorang itu mengalami kemabukan, fana. Yaitu ketika seseorang itu sampai kepada penyaksian hanya satu pelaku yang bertindak dalam segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan tauhidul fi'li. Nah, jadi memang lebih dalam lagi. Kalau kiamat ahli tarekat, masih ada aku, masih ada Tuhan. Tapi kalau sudah sampai kepada perspektif ahli hakikat ini, kiamat menurut mereka itu ketika orang itu sudah bangkit dalam suatu kesadaran baru. Tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku, tidak ada lagi mereka, tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi kucing, bahkan tidak ada siapapun, yang ada hanya Dia. Maka perbuatan, kejadian yang terjadi sebetulnya adalah satu setting kejadian tunggal. Itu yang disebut dengan tauhidul fi'li atau tauhidul af'al. The only one action, hanya satu aksi sebetulnya. Tapi berapa orang yang bernapas pada detik ini itu sebetulnya adalah satu. Berapa orang yang sedang tiduran pada saat sekarang ini itu juga sebetulnya ya satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan al-jam'iyatul uluhiyah. Kesatuan universal. Selama seseorang masih berada di dalam kesadaran rasional, masih menyadari identitas diri Tuhan, berbeda dengan identitas dirinya dan makhluk-makhluk selainnya, maka yang bersangkutan belum mengalami kiamat. Kiamat dalam perspektif ahli hakikat sangat positif, bahkan kiamat itu sangat didambakan. Nah, bagi ahli hakikat, orang yang sudah tersingkap baginya tirai-tirai perbuatan dengan basirahnya. Basirah itu mata batinnya. Hingga ia tidak menyaksikan segala perbuatan kecuali berasal dari satu pelaku, yaitu al-haq, yakni Allah. Maka yang bersangkutan telah bebas daripada penyaksian selainnya. Dengan demikian ia telah mengalami kiamat. Dia tidak pernah tersinggung kepada siapapun yang memperlakukan secara tidak senonoh pada dirinya. Ya. Sudah tidak ada lagi diferensiasi antara itu baik, itu buruk. Dia sudah mampu, ya, seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sudah masuk dalam suatu larutan yang sangat mutlak. Apa yang dimaksud mutlak? Mutlak itu artinya tidak ada lagi partikularnya, yang ada adalah universalitasnya. Ya, agak-agak sulit nih. Tapi insya Allah. Nah, ketika orang itu sudah sampai kepada kesadaran puncak seperti ini, dia tidak lagi menyadari bahwa ada perbuatan orang lain, ada perbuatan dirinya, ada perbuatan binatang dan sebagainya. Tidak jatuh sehelai tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah terprogram dalam lauhul mahfuz. Jadi itu satu sistem
Jadi kita ini sebetulnya hidup dalam sebuah sistem, dan sistem itu sebetulnya juga adalah tidak lain dia semua. Inilah hakikat yang disebut dengan kiamat ahli hakikat. Tapi ini masih bertingkat-tingkat juga. Kiamat ahli hakikat tingkat sugranya itu kalau baru sampai kepada penyadaran bahwa hanya satu perbuatannya, itu masih di basic lah. Tanda-tanda kiamat menurut ahli hakikat antara lain merasakan puncak tawakal. Puncaknya bukan setengahnya ya. Puncak tawakal itu Masya Allah, tingkat kepasrahannya. Seperti yang sering disampaikan oleh kita ya, sempat Pak Gubernur sering menyampaikan hal ini. Kita serahkan kepada Allah. Bukan berarti tawakal dalam arti masa bodoh, enggak ya. Tawakal faiza azam tanpa tawakal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berupaya dengan segala macam semaksimal mungkin, kita pasrah. Ya. Memang tidak ada tawakal tanpa ada keringat, tidak ada tawakal tanpa ada usaha, tidak ada tawakal yang sejati tanpa ada maksimalisasi perjuangan. Karena itu kata majmuk itu maksimalisasi perjuangan, itulah nanti akan melahirkan tawakal. Jadi kita melakukan aksi nyata, ujungnya tawakal. Tapi tawakal nanti kalau lama-kelamaan sudah terbiasa, muncullah jenis tawakal baru yang disebut dengan taslim. Proaktifnya kita semakin kurang, yang justru Allah yang akan semakin proaktif. Lama-kelamaan tawakal tingkat puncak akan muncul, itulah tafwid. Tafwid ialah ketika manusia itu pasif dan Allah yang menjadi lebih proaktif. Itulah tafwid. Dan ikrar dalam tindakan bukan hanya dengan ucapan bahwa tidak ada pelaku selain Allah. Memang sudah betul-betul sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat padat bahwa memang dia segalanya. Aku sudah bukan aku, engkau sudah bukan engkau. Tidak ada siapapun yang mengklaim dirinya aku. Aku berubah menjadi akunya dia, bukan akunya aku lagi. Dengan demikian, siapa sebetulnya yang punya perbuatan? Hanya dia. Berapa perbuatan? Hanya satu. Ketika kita sudah sampai kepada tingkat hanya satu perbuatan, perbuatannya dia, maka itulah yang disebut dengan kiamat ahli hakikat. Ya. Perbedaannya dengan konsep kiamat ahli tarekat ialah apa yang dianggap kiamat wusta menengah baru dianggap kiamat sugra kecil oleh ahli hakikat. Kiamat wusta bagi ahli hakikat, nah ini deh. Tadi itu kan tauhidul af'al. Apa yang dimaksud kiamat wusta bagi ahli hakikat? Ketika manusia itu sudah berada dalam suasana tauhiduz zati. Waduh. Kiamat ini diibaratkan dengan penyaksian bahwa seluruh zat itu baka dengan zat Allah atau Al-Haq. Setelah zat-zat tersebut itu fana dan Al-Haq. Fana dalam Allah ya maksudnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada dalam bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi apa yang dimaksud kullu man 'alaiha fan? Menurut ulama fikih syariah, semuanya nanti dunia ini akan hancur, macam-macam istilahnya tuh digulung. Jadi kembali ke titik nol. Itu menurut ahli syariah. Pokoknya dunia ini nanti akan rontok menjadi atom. Nah, pokoknya semuanya akan hancur. Itu pengertian kuluman alehafan. Setelah itu nanti menguap, semuanya hilang dengan sendirinya. No. Tidak ada sesuatu yang hilang. Tidak akan pernah ada sekecil atom pun yang hilang. Semuanya akan kembali ke pangkuannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah mengilustrasikan. Ibarat sebuah spidol atau pulpen. Kita
menulis di dalam papan tulis atau whiteboard itu. Ada 1000 kata di situ. Kata itu misalnya bikinlah berlawan-lawanan. Ada hitam, ada putih, ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil, dan lain-lain. Ya. 1000 kata itu bukan seperti menghapus di papan tulis. Hilang entah kemana jadi debu. Tapi yang dimaksud kuluman ala hafan ini akan kembali semuanya ke pangkuannya. Jadi seolah-olah 1000 kata itu akan disedot kembali oleh si spidol itu. Nah, ketika 1000 kata itu masuk ke dalam perut spidol, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masih ada nggak 1000 kata itu? Nggak ada lagi. Masih ada nggak kata-kata yang bertentangan atas bawah, rendah, tinggi, ya, baik buruk, itu nggak ada. Menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, al-jam'iyatul ulahiyah. Itulah yang disebut dengan kiamat hakikat. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan kembali. Karena memang dulu dunia ini, alam semesta ini kan nggak ada. Allah ingin melihat dirinya dengan memperkenalkan sifatnya. Sifatnya itulah nanti yang berkonsekuensi lahirnya alam. Nah, alam ini sebetulnya dari mana? Dia dari perut 1000 kata itu dari mana? Ya dari perut spidol itu. Jadi kalau alam ini sudah hilang, kemana alam itu perginya? Ya kembali ke perut spidol itu tadi. Nah, sekarang pada hakikatnya, siapa alam ini? Ayo. Nah, kita nggak mau berpikir seperti ini. Jadi seolah-olah kita masa bodoh aja menjalani kehidupan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan? Nah, jadi kita diminta untuk berpikir bahwa apakah alam ini makhluk? Ya, seperti yang dipersepsikan oleh ulama syariah fikih. Atau alam ini adalah tajalli, efek keberadaan. Ya. Apakah alam ini seperti mobil yang dipabrik oleh pabrik mobil di Bekasi banyak, setelah itu dibuang entah di mana. Gak ada kaitan antara pabrik dengan yang dipabrik. Atau alam ini ya seperti bayangan dari sebuah benda. Bayangan itu sebetulnya, bayang-bayang di matahari itu kan ada tongkat, ada bayangannya kan di bawah matahari itu. Ya. Alam semesta itu seperti bayangan itu, nggak mungkin ada bayangan tanpa ada tongkat. Ya, memang ada dua entitas, tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ilustrasi lain bahwa, ya, apakah cahaya itu buatan matahari atau efek matahari itu sendiri? Apakah ombak itu buatannya air, laut, ya, atau efeknya laut itu? Apakah panas itu buatannya api atau efeknya api itu sendiri? Apa relasi antara api dengan panasnya? Apakah itu relasi makhluk dan khalik atau relasi wujud dan bayangan? Coba kita bercermin, di dalam cermin itu ada siapa? Ada bayangan kan? Samakah bayangan dan yang dibayangi sama? Tetapi yang hakikat mutlak siapa? Apakah dalam kaca atau di depan kaca itu? Tentu yang di depan kaca itu. Jadi di dalam kaca itu bayangan. Dengan demikian sesungguhnya alam semesta ini apakah makhluk atau efek keberadaannya dia? Berkali-kali disebutkan bahwa alam ini sebetulnya adalah tajalli, manifestasi. Nggak mungkin ada bayangan tanpa ada benda. Nggak mungkin ada sinar tanpa ada matahari itu sendiri. Tidak mungkin ada ombak tanpa ada laut. Tidak mungkin panas itu ada tanpa ada api. Jadi siapa yang tampil sebagai ombak, siapa yang tampil sebagai laut, memang nggak bisa dipisahkan, tapi dua entitas. Nah, apakah ombak itu buatannya laut atau efek laut? Nah, kalau pendekatan fikih syariah, sang pencipta bersemayam di arasy jauh sekali. Kita makhluknya di bawah. Tapi pendekatan tasawufnya menganggap bahwa enggak.
alam semesta ini adalah efek tajallinya dia. Di mana ada benda, di situ pasti ada dia, karena alam itu namanya tanda. Bahasa Arab kan alam tanda. Tanda keberadaannya dia. Sebaliknya kalau fikih dan syariah, di mana ada sesuatu, di situ tidak ada dia. Kenapa? Karena itu adalah makhluknya. Bagaimana mungkin antara makhluk dengan khalik bisa menyatu? Nggak masuk akalnya. Tapi justru sebaliknya, di dalam pendekatan sofistik hakikat, di mana ada sesuatu, maka di situ tanda ada dia. Karena itu adalah alamat. Jadi alam, alamat, ilmu, alam, itu satu akar kata semuanya itu. Nah, jadi kita mengupgrade wawasan kita hari ini. Oh iya ya, oh iya. Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu akan fana. Fana itu kan. Nah, jadi fana itu sudah menjadi bahasa Indonesia, fana. Begitu tingkat puncak kesadaran itu, hilang dirinya, yang ada hanya Allah. Fana. Dia kembali menyatu dengan dirinya. Seperti air hujan yang masuk ke dalam lautan. Itu fana. Masih ada nggak air hujan di tengah laut? Sebelum jatuh ke laut masih ada hujan. Di bawah ada laut. Tapi begitu air hujan itu masuk ke dalam lautan, maka antara air hujan dengan lautan itu menyatu. Nggak bisa kita pisahkan. Hai air hujan, jangan di situ, tempatmu di sana, di darat. Nggak bisa. Nah, ilustrasi seperti ini, kalau orang sudah sampai ke pemahaman makrifat, inilah yang disebut dengan hakikat, kiamat dalam pengertian hakikat. Barang siapa yang tersingkap baginya zat al-haq, keberadaannya di antara hijab-hijab jamaliyah dan jalaliyah, hingga dia sama sekali tidak lagi menyaksikan atau menyaksikan selainnya. Bahkan dia hanya menyaksikan satu zat yang termanifestasi pada lokus-lokus dari nama-namanya, maka dia telah sampai pada tauhiduz zati dan kiamat kubra telah terjadi padanya. Apakah kita sudah kiamat kubra? Selama masih ada aku, engkau, dia, maka kita belum kiamat kubra. Tapi selama kita berusaha untuk sampai ke situ, itu namanya mujahadah. Allah memberikan poin tersendiri, bonus tersendiri, orang yang sudah melakukan perjalanan suluk namanya. Walaupun belum mencapai target itu, tapi Allah sudah memberikan bonus luar biasa. Belajar tasawuf seperti ini, teosofi sebetulnya ya, karena saya ingin mengingatkan sebetulnya kalau tasawuf itu hanya fokusnya kepada pembenaran batin. Itulah makanya disebut tasawuf. Kalau fokusnya pembenaran logika itu filsafat. Tapi kalau dua-duanya, pembenaran logika paralel dengan pembenaran hati, itulah yang disebut dengan teosofi. Nah, yang kajian kita sebetulnya di sini di Bank Indonesia ini, dengan penuh ketawaduan saya ingin mengatakan, inilah mungkin yang bisa kita sebut sebagai teosofi. Teosofi itu mencapai hakul yakin. Hakul yakin itu bisa terwujud, masuk akal, masuk di hati. Kalau hanya masuk di hati, tidak masuk akal, itu tidak bisa hakul. Hanya masuk akal, tidak masuk di hati, itu bukan hakul yakin. Hakul yakin itu manakala menyatu antara akal dan hati, dua-duanya tenggelam dalam sebuah kesadaran utuh, itulah yang disebut dengan hakul yakin. Saya kira waktu kita lewat dan insya Allah masih kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Makin seru nanti, ini masih banyak ya. Semoga panjang umur kita, insya Allah kita bisa berjumpa pada hari Kamis yang akan datang. Mohon tidak ketinggalan sebab tidak sempurna penjelasan tadi itu sebelum memahami apa nanti paragraf berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Jazakallahu khairan atas tausiahnya yang sangat mendalam, memberikan pencerahan kepada kita semua.
Alhamdulillah saat ini telah bergabung lebih dari 1.100 jamaah BI religi pada kajian kita siang hari ini. Semoga tausiah tadi menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Bapak Gubernur, selanjutnya mohon izin untuk pendalaman di sesi tanya jawab. Pak Kiai, saat ini sudah ada 2 penanya live yang akan menyampaikan pertanyaannya, yaitu yang pertama ada Bapak Apep Muhammad Komara dari DPSP dan juga Bapak M. Agung Haswo KPS. Kesempatan pertama akan kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Apep. Kepada Bapak Apep, dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, Ibu DGS, Bapak Ibu anggota Gubernur, Asisten Gubernur, para pimpinan Satker, dan para jamaah yang terhormat sekalian, juga yang mulia Pak Kiai, Bapak Nasaruddin Umar. Prof, izin kami bertanya, mohon maaf jika mungkin rada awam karena saya cuma sering baca saja, Prof. Yang pertama terkait dengan tadi istilah kiamat yang mungkin dari perspektif tarekat, kalau dilihat kiamat tadi ada kiamat kecil, menengah begitu, Prof. Saya kok jadi teringat istilah reinkarnasi begitu ya, mungkin karena itu kepercayaan yang lain begitu ya, tapi perspektif itu hampir mirip. Lalu yang kedua, istilah tadi sebenarnya dari aspek hakikat, itu sebenarnya dulu saya pernah baca bukunya Siti Jenar, Bapak yang 7 jilid itu, disebutkan bahwa istilah manunggal kawulaning Gusti. Apakah itu istilah yang sama begitu dengan pengertian hakikat menyatu makhluk dengan Tuhannya begitu ya? Lalu yang kedua, Pak Kiai, karena saya juga penggemar astronomi, walaupun memang jurusannya lain yang ternyata bukan di situ saya ambil. Pak Kiai, kalau dilihat konstelasi dari keilmuan astronomi, sebenarnya kan umur alam semesta itu masih lama, 6,5 miliar tahun. Tapi saya dapat penjelasan dari Pak Kiai bahwa minggu lalu sebenarnya tanda-tanda kiamat kubro itu kan mau yang ini tampak dari segi aspek syariah begitu Pak Kiai. Namun demikian kan sebenarnya ada beberapa surat yang kami lihat juga seperti surat An-Nahl, surat An-Nur begitu ya, dan Asyura, disebutkan sebenarnya ada makhluk lain yang melata di luar bumi ini. Nah, kaitan dengan kiamat kubro dan juga konstelasi galaksi kita, Pak Kiai kan minggu lalu seingat saya mengungkapkan bahwa itu kiamat kubro semuanya sealam semesta, bukan cuma bumi. Nah, jangan-jangan sampai kiamat kubro, ilmu manusia belum mencapai pengetahuan ke UFO itu. Padahal sebenarnya di surat An-Nur disebutkan bahwa sebenarnya makhluk melata itu adalah dari unsur air begitu Pak Kiai. Seharusnya sebenarnya di alam semesta yang lain kan ada sumber air seperti di bumi juga. Nah, mungkin penjelasan seperti itu, mohon maaf kalau rada awam Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apep atas pertanyaannya. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Agung. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan singkatnya. Mas Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur dan jamaah kajian zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Prof. Nasaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya yang menurut saya memberikan perspektif yang baru bagi saya. Suaranya kurang jelas. Mohon volumenya Pak Agung diperbesar. Izin.